Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, malam untuk para guru-guru hebat. Hari ini kita mau mencoba untuk berbagi terkait dengan bagaimana cara mengisi pelaksanaan kinerja untuk guru. Ya, seperti kita ketahui bahwa dari siklus penilaian kinerja guru ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu terkait dengan diskusi persiapan observasi. Ini dilakukan pada bulan Februari dan Agustus. Di sini terkait dengan bagaimana upaya merumuskan fokus perilaku, terus upaya mempelajari dan jadwal observasi kinerja. Terus yang kedua berikutnya adalah observasi kinerja. Ini pada bulan Maret dan September, bahwa observasi ini yang bertujuan menentukan batas dasar kinerja sebelum melakukan upaya peningkatan kinerja. Observasi kinerja bukan untuk melakukan penilaian ya Bapak Ibu. Terus yang berikutnya diskusi tindak lanjut. Nah, diskusi tindak lanjut ini pada bulan Maret dan September, upaya untuk merefleksikan hasil observasi kerja atau observasi kinerja, upaya tindak lanjut yang akan dilakukan, dan kebutuhan dukungan untuk peningkatan kinerja. Terus berikutnya juga upaya tindak lanjut ya. Ini April sampai dengan Mei dan Oktober sampai dengan November. Ini untuk upaya melakukan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja. Dan yang terakhir, refleksi tindak lanjut ini pada bulan Juni dan Desember. Di sini upaya untuk merefleksikan tindak lanjut termasuk identifikasi capaian, tantangan, dan rencana perbaikan. Nah, berikut kita akan bahas terkait dengan bagaimana mengisi observasi kelas ya. Setelah perencanaan kinerja yang diajukan oleh guru itu mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah dan guru menyepakati, maka berikutnya adalah bagaimana kita mengisi pelaksanaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kita pilih atau kita klik pengelolaan kinerja pada menu beranda di PMM-nya ya. Terus yang berikutnya adalah bagi yang mengakses pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM pada perangkat Android, Bapak Ibu akan menerima notifikasi berupa rekomendasi untuk mengakses pengelolaan kinerja melalui laptop. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih ya. Kalau misalkan menggunakan Android, klik start di sini, atau bisa Bapak Ibu menggunakan laptop. Nah, yang ketiga, setelah diklik ya, masuk ke tampilan cek langkah observasi. Di sana kita lihat ya posisi kita ya di sana ya, ada tombol biru menyala di sini untuk memulai pelaksanaan kinerja gitu. Dan selanjutnya Bapak Ibu dapat memulai untuk mengisi pelaksanaan kinerja secara berurutan ya, sesuai dengan kegiatan yang dilakukan gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa ke langkah selanjutnya itu apabila belum melakukan penyelesaian di kegiatan sebelumnya. Seperti itu. Ya, jadi kita klik dulu yang tombol biru menyala. Nah, dan berikutnya kita siapkan dokumen persiapan ya. Jadi kita mengklik isi dokumen. Isi dokumen ini untuk apa? Untuk mengumpulkan dokumen persiapan pada pelaksanaan observasi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya pada halaman dokumen persiapan, Bapak Ibu dapat menemukan beberapa hal yang perlu dilakukan, seperti Bapak Ibu bisa mengklik
apa itu tujuan dokumen ini ya, untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan dari dokumen persiapan ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengklik cek rubrik ya. Jadi rubrik untuk observasi. Ini untuk mendapatkan informasi mengenai fokus perilaku yang diobservasi oleh kepala sekolah. Ini berdasarkan eh, indikator yang dipilih pada tahap perencanaan kinerja pada awal ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu juga dapat memilih itu ya, minimal satu perilaku yang ingin diperbaiki. Minimal ya Bapak Ibu, minimal satu perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh Bapak Ibu dengan memberikan tanda checklist pada kotak ya. Jadi Bapak Ibu dapat menuliskan juga upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku yang sudah dipilih sebelumnya ya. Terus Bapak Ibu juga dapat mengatur jadwal observasi dengan kepala sekolah dan pastikan ya Bapak Ibu berdiskusi terlebih dahulu ya dengan kepala sekolah sebelum menetapkan jadwal. Jadi jika jadwal yang sudah diajukan tidak sesuai, guru dapat berdiskusi dengan pihak kepala sekolah ya di luar dari jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga dapat mengunggah ya dokumen RPP atau modul ajar yang akan digunakan ketika nanti di observasi kelas seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu persiapkan RPP dan modulnya ya atau modul ajar ya seperti itu. Nah, berikutnya tahap yang berikutnya adalah Bapak Ibu eh, klik kumpulkan ya. Ini apabila Bapak Ibu sudah mengisi dokumen persiapan dan mengunggah dokumen RPP atau modul ajar ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan kalau sudah sesuai gitu ya, sudah siap RPP-nya. Dan apabila ingin berhenti sejenak, misalkan ketika sedang mengisi dokumen persiapan dan akan kembali melakukan pengisian di lain waktu, Bapak Ibu tinggal memilih simpan draft, ya seperti itu. Nah, setelah diklik berikutnya itu akan muncul tampilan konfirmasi lagi Bapak Ibu untuk dokumen persiapan, ya, ya dapat dikumpulkan gitu ya. Jika dokumen sudah sesuai, ya klik kumpulkan. Namun jika misalkan dokumennya ingin dicek ulang, Bapak Ibu tinggal klik cek ulang ya. Jadi begini Bapak Ibu, ketika dokumen sudah dikumpulkan, ini tidak bisa lagi dilakukan perubahan kembali ya seperti itu. Nah, berikutnya setelah Bapak Ibu mengumpulkan dokumen persiapan, ya, Bapak Ibu dapat memulai untuk mempelajari upaya yang ingin dilakukan sesuai dengan dokumen yang telah dikumpulkan, ya. Nah, dan kepala sekolah ini akan melakukan observasi kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, ya. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik cek rincian untuk melihat mengenai detail observasi seperti itu. Nah, pada selanjutnya jika misalkan kepala sekolah sudah melakukan observasi kelas, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan ya untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut dan melihat hasil penilaian observasi seperti itu ya. Dan berikutnya Bapak Ibu akan melihat juga hasil penilaian dari kepala sekolah. Ini berdasarkan observasi ya. Jadi penilaian tersebut itu akan menjadi dasar untuk tindak lanjut yang perlu Bapak Ibu lakukan. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, hasil penilaian ini bukan menjadi nilai akhir ya. Jadi kepala sekolah juga memberikan rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh guru ya. Jadi tinggal klik lanjut untuk memulai pengisian dokumen tindak lanjut. Nah, berikutnya pada halaman berikutnya dokumen tindak lanjut Bapak Ibu dapat menemukan beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu apa itu tujuan dokumen ini untuk mendapatkan informasi
mengenai tujuan dari dokumen tindak lanjut. Yang kedua, Bapak Ibu juga dapat mengisi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktek kinerja, ya. Dan Bapak Ibu juga akan diminta untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut. Jadi pilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut dan pilih materi pembelajaran dari PMM seperti itu, ya. Dan berikutnya tuliskan rencana periode Bapak Ibu untuk mempelajari materi di PMM. Bapak Ibu bisa menuliskan secara bebas waktunya, ya. Jadi pilih dukungan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk melakukan tindak lanjut, ya. Jadi Bapak Ibu juga dapat mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya, ya, untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lainnya seperti itu. Nah, untuk setelah selesai Bapak Ibu bisa mengklik kumpulkan, ya. Jika Bapak Ibu mengisi dokumen tindak lanjut, ya, itu bisa kita kumpulkan, ya. Nah, juga kita bisa klik simpan draft jika Bapak Ibu ingin berhenti sejenak untuk mengisi dokumen tindak lanjut dan kembali melakukan pengisian di lain waktu. Nah, berikutnya akan muncul tampilan konfirmasi untuk dokumen tindak lanjut yang dapat dikumpulkan. Jika dokumen sudah sesuai, klik kumpulkan. Namun jika Bapak Ibu ingin melakukan pengecekan ulang, klik cek ulang. Perlu diketahui bahwa dokumen yang telah dikumpulkan tidak bisa dilakukan perubahan seperti itu, ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengumpulkan dokumen tindak lanjut, Bapak Ibu dapat memulai untuk mempelajari ya atau aksi yang ingin dilakukan sesuai dengan dokumen yang telah dikumpulkan. Berikutnya, kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjutnya. Ya, jika Anda atau jika Bapak Ibu sudah melakukan refleksi tindak lanjut, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan untuk mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut dan melihat hasil penilaian dari kepala sekolah tentang tindak lanjut yang dilakukan. Seperti itu. Terus yang berikutnya pada halaman dokumen refleksi tindak lanjut, Bapak Ibu diminta untuk mengisi dokumen tindak lanjut, ya. Yang pertama apa itu tujuan dokumen ini? Untuk yang itu tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan dari dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu juga dapat isi inspirasi yang sudah didapatkan dari pembelajaran. Terus Bapak Ibu juga bisa atau dapat mengisi perubahan yang akan dicapai. Terus Bapak Ibu juga dapat mengisi tentang 3 tantangan yang paling sulit dihadapi pada saat melakukan perubahan. Di situ juga Bapak Ibu bisa diminta untuk isi rencana tindak lanjut untuk perbaikannya seperti apa. Ya. Setelah itu lakukan pengisian yang sama ya apabila Bapak Ibu juga memasukkan pilihan belajar selain menggunakan platform Merdeka Mengajar dengan pertanyaan yang sama juga seperti itu. Nah, setelah selesai klik kumpulkan. Ya, jika Bapak Ibu sudah mengisi dokumen refleksi tindak lanjut ya. Atau Bapak Ibu bisa mengklik simpan draft apabila mau berhenti sejenak untuk mengisi dokumen refleksi tindak lanjut dan akan kembali melakukan pengisian di lain waktu seperti itu. Nah, sama Bapak Ibu, selanjutnya akan muncul juga tampilan konfirmasi untuk dokumen tindak lanjut ya yang dapat dikumpulkan. Jika dokumen sudah sesuai, tinggal diklik kumpulkan. Namun jika Bapak Ibu ingin melakukan pengecekan ulang, klik cek ulang. Ya, perlu diketahui bahwa dokumen yang telah dikumpulkan tidak bisa dilakukan lagi perubahan seperti itu, ya. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu telah berhasil menyelesaikan pelaksanaan kinerja di platform Merdeka Mengajar dan selanjutnya Bapak Ibu dapat menunggu penilaian hasil dari refleksi tindak lanjut yang telah dikumpulkan seperti itu. Dan berikutnya yaitu adalah tampilan jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan pelaksanaan kinerja. Jadi sudah mencapai 100%. Itu saja mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.